Hai semuanya, kembali lagi dengan saya di Wisdom and Invest. Hari ini saham yang akan dianalisa adalah ke-10 saham ini dan saya akan bahas secara berurutan. Seperti biasa, saham-saham ini adalah saham pilihan dari teman-teman. Jadi bukan merupakan stock pick ataupun ajakan untuk membeli ya. Analisa ini tujuannya agar kita sama-sama belajar. Kalau dirasa ada yang kurang cocok dengan analisa ini, it's okay, silakan dianalisa ulang kembali. Kalau suka dengan analisa ini, silakan di-share ke temannya agar bisa ikut belajar dan join Telegram kita Wisdom and Invest untuk request saham-saham lainnya. Chart yang saya gunakan ini adalah chart dari Wisdom and Invest. Ini bisa saya akses dari handphone, laptop maupun komputer. Jadi cukup masuk ke Telegram dan ketikkan /win TLKM. Nah, lalu chart ini akan keluar ya. Kita bisa langsung mulai analisa. Garis yang di sini adalah garis MA 200. Jadi saham yang berada di bawah garis MA 200 secara major trend dia masih downtrend. Lalu ada sinyal berupa segitiga merah itu adalah sinyal untuk exit dan segitiga hijau itu sinyal untuk entry. Kalau yang di bawah sini adalah volume. Yang kotak-kotak hijau merah ini adalah indikator pixel dan yang paling bawah adalah indikator momentum. Idealnya untuk entry adalah jika dia muncul sinyal segitiga hijau, ini sudah agak di ujung ya, jadi nggak begitu kelihatan. Lalu pixelnya hijau-hijau dan ada momentumnya seperti ini, baru dia bisa naiknya cukup tinggi. Tapi kalau dia hanya muncul sinyal segitiga hijau dan pixelnya hanya hijau satu dan tidak ada momentum, ini adalah spekulatif buy. Nah, jadi posisi terakhir untuk TLKM ini kemarin memang sempat muncul segitiga hijau, tapi pixelnya hanya satu hijaunya dan momentumnya masih merah ya. Jadi sifatnya itu spekulatif buy. Bagi teman-teman yang nggak suka dengan spekulasi, maka teman-teman bisa skip aja saham-saham yang seperti ini. Tapi kalau yang berani untuk spekulasi, maka teman-teman bisa menggunakan money management yang baik. Nah, karena spekulatif buy itu sering seperti ini ya, dia ada potensi untuk gagal. Jadi sehari dia muncul segitiga hijau, besoknya jadi merah lagi, seperti ini juga. Nah, memang nggak selalu seperti itu, sama seperti yang di sini juga waktu itu masih spekulatif karena hijaunya masih pixelnya satu, namun membaik dan akhirnya bisa pixelnya dua-duanya hijau, seperti itu. Memang nggak selalu ya. Cuma karena ini masih merupakan saham downtrend, ini bisa terlihat dari channel trendnya. Ini channel trendnya namanya channel trend. Jadi kalau channel trendnya menurun seperti ini dan muncul sinyal segitiga hijau, itu masih sifatnya spekulatif semua. Teman-teman, kalau spekulatif buy di trend yang downtrend, maka dia resikonya semakin besar. Kalau teman-teman khawatir atau tidak suka berspekulasi, maka bisa menunggu sampai sinyalnya semua menjadi valid buy, itu baru entry. Seperti itu. Jadi untuk TLKM ini belum ada ya, belum ada sinyal valid buy-nya. Untuk chart yang ini adalah chart MS TLKM. Fungsinya untuk melihat support resist disertai indikator volume MACD dan stokastik. Kita lihat dulu untuk MACD-nya memang masih terus menurun dan stokastiknya terakhir juga ya masih trennya sebetulnya ini menurun walaupun dia sempat naik sebentar. Ini juga sudah mulai menutup. Jadi sifat kenaikannya itu hanyalah sementara aja seperti itu. Supportnya dia ada di sini yaitu 2620 dan resistnya di sebelah sini ya, dia nggak mampu melewati resistnya ini, itu sekitar 2900. Jadi potensi dia akan bermain sideways dulu di sini, lalu akan turun kembali dan testing supportnya yang di sini ya 2620. Kalau teman-teman tertarik dengan saham ini, maka bisa fast trade aja, beli di dekat support dan exit di dekat resist ya, jangan disimpan terlalu lama. Saran saya untuk saham ini mungkin bermain fast trade aja dulu, bukan untuk swing long ya. Menunggu sampai indikatornya membaik, semuanya valid buy dan ada inflow, maka teman-teman baru boleh bermain swing long. Tapi kalau sekarang hanyalah untuk fast trade aja. Nah, ini saya mau tunjukin adalah chart TLKM secara monthly. Jadi monthly-nya ini masih kurang oke sebetulnya karena MACD-nya masih menurun dan membuka ya, itu kurang oke. Lalu stokastiknya juga masih menghadap ke bawah.
Nah, ini ada potensi dia bisa turun ke bawah 20. Kalau dia hampir turun ke 20 itu jadinya kurang oke. Memang di sini pun ada pola ini adalah pola double top. Sini ya namanya double top. Itu adalah pola bearish. Maka targetnya adalah sebesar ininya. Sini. Nah, seharusnya memang dia mencapai target penurunannya pas di Fibo-nya juga ya, Fibo 382 ini. Nah, ini kemarin tuh dia turun sampai sini. Ada potensi dia akan bermain sideways dulu seperti di sini. Seperti di sini ya. Ada potensi dia akan bermain sideways. Jadi untuk teman-teman kalau yang mau untuk investasi, saran saya menunggu sampai dia berhasil naik dulu ke atas box sideways-nya ini ya. Jadi kalau selama dia masih bermain sideways di sini, harus pantau terus apakah dia mampu keluar dari area boxnya ini. Kalau sampai dia jebol dari area situ, maka sebaiknya teman-teman disiplin untuk cut loss. Itu sih saran saya ya. Kenapa? Karena ini jadi polanya sudah nggak enak lagi. Polanya bisa membentuk jadinya seperti ini. Dan itu penurunannya akan jauh seperti itu. Jadi saran saya teman-teman pantau dulu. Selama dia bergerak sideways, ini masih kalau yang mau hold untuk investasi it's okay. Mudah-mudahan dia berhasil keluar naik ke atas ya. Jangan sampai dia turun ke bawah. Tapi kalau turun ke bawah, mudah-mudahan teman-teman disiplin untuk out dulu, untuk exit dulu. Karena meskipun saham-saham blue chip sekalipun, kalau dia memang polanya sudah tidak baik, tidak bagus, saran saya untuk exit aja dulu sambil menunggu titik untuk entry. Jadi janganlah sampai jatuh cinta pada satu saham ya. Itu saran saya dari saya sih. Sebaiknya kalau memang mau investasi, teman-teman bisa berkonsultasi dengan teman-teman yang lebih ahli di bidang fundamental. Kira-kira sahamnya sebaiknya entry di mana dan bagaimana kondisi laporan keuangannya dan sebagainya. Karena saya agak kurang paham ya kalau soal fundamental. Kalau dari saya adalah sisi teknikalnya. Jadi kalau untuk teknikalnya adalah seperti itu sisi saya. Mudah-mudahan TLKM ini berhasil naik kembali. Kalau dia sampai jebol dari sini maka kurang oke, sebaiknya ditinggalkan dulu. Sambil kita mencari saham-saham lain yang lebih berpotensi. Masuk ke analisa BBKP. Untuk BBKP juga masih belum ada sinyal untuk entry. Terakhir sudah muncul sinyal exit di sini. Dan belum ada sinyal entry-nya. Pixelnya masih merah-merah, tidak oke. Dan momentumnya juga kurang oke. Ini momentumnya ya. Walaupun kemarin sempat menjadi merah tua. Kalau merah tua itu artinya reversal, jadi potensi dia naik. Cuma naiknya mungkin sifatnya hanya sementara. Maka sebaiknya teman-teman bermain fast trade dulu ya untuk kondisi seperti sekarang. Karena sekarang kondisinya bukan uptrend lagi, kondisinya menuju downtrend ya. Jadi akan bagus seperti ini kalau dia momentumnya biru-biru. Ini dia biru, semakin naik itu semakin oke. Ketika dia muncul warna biru tua itu tandanya reversal. Begitu pula dengan merahnya. Kalau dia merah-merah semakin ke dalam itu kurang oke. Tapi begitu muncul merah tua artinya dia akan reversal. Chart yang ini chart MS dari BBKP. Ini MACD-nya masih menurun dan membuka. Artinya kurang oke. Dan stokastiknya juga masih menurun ya. Memang stokastiknya ini sempat sudah mau golden cross. Kalau golden cross ada potensi dia masih bisa naik. Tapi naiknya mungkin hanya mencapai resist aja nih. Nah, supportnya di mana? Supportnya di sekitar sini. Ini area supportnya. Teman-teman bisa cek aplikasi sekuritasnya. Kira-kira ini ada di mana. Lalu resistnya terdekat adalah di sini ya, 270. Resist terjauhnya bisa di sini. Tapi kalau dia nggak berhasil membentuk higher high, nggak berhasil jebol sini, maka potensinya dia sideways-nya hanya sebesar ini. Ini menjadi area trading range. Sampai dia memang valid tembus, bisa breakout dari sini, maka ada potensi dia bisa melanjutkan kenaikannya ke resistnya di sebelah sini juga ada resist lagi nih, sekitar 300 ya. Sekitar 300. Jadi kalau teman-teman yang tertarik dengan saham BBKP, itu bisa entry di dekat area support karena resikonya jadi lebih kecil, dan SOS ketika dia mendekati resist. Kalau dia sampai jebol dari supportnya ini, sebaiknya
di cut loss aja dulu, lalu cari titik entry berikutnya. Untuk BBCA, nah jadi tadi BBKP itu finance, BBCA juga finance. Sebetulnya finance ini agak berat ya, karena banking-banking itu semua rata-rata lagi melakukan yang namanya restrukturisasi. Restrukturisasi itu apa? Jadi ada perubahan kebijakan berupa misalnya mereka kreditnya diperpanjang, keringanan kredit, mungkin ada yang gagal bayar, seperti itu. Karena kondisinya memang lagi kondisi seperti ini ya, lagi pandemi seperti itu. Jadi banyak yang potensinya untuk banking di laporan Q2 dan Q3, Q3 dan Q4, Q3 dan Q4 ini jadinya kurang baik karena masalah restrukturisasinya ini. Itu sebabnya juga saham BBCA ini lagi banyak tekanan jualnya ya dari pihak asing. Pihak asing sampai sekarang masih net sell juga. Akibatnya ini belum ada sinyal untuk entry, terakhir sudah exit di sini dan pixelnya juga masih merah-merah dan momentumnya juga semakin mendalam nih. Nah, semakin merah ke dalam ya. Itu kurang oke. Lalu ini ada chart menitannya. Kalau teman-teman yang tertarik untuk bermain fast trade aja di banking, ini chart menitan /win BBCA 15. Nah, ini chart 15 menit. Kalau 5 untuk 5 menit, H untuk hourly atau 1 jam, dan 4H untuk 4 jam. Dari chart menitannya ini 15 menit, belum ada sinyal entry-nya. Kalau kemarin ada ya di sini segitiga hijau untuk entry, lalu di sini exit, jadi masih ada cuan, itu lumayan. Nah, kita menunggu aja, kita bermain fast trade sampai muncul sinyal lagi untuk entry dengan pixelnya hijau-hijau dan ada momentum seperti ini. Jadi sama ya, baik di chart daily maupun chart menitannya itu cara bacanya tetap sama. Next ke ininya, ini ada support resistnya. Kita cek dari segi MACD dan stokastik ya. Untuk MACD-nya ini masih membuka ke bawah, jadi kurang oke. Lalu tren dari stokastiknya juga masih menurun, juga kurang oke. Terakhir sempat naik, tapi ini udah mulai dead cross lagi ya, jadi artinya kurang oke. Supportnya di sebelah sini ada support, teman-teman bisa cek di aplikasi sekuritasnya, kira-kira di area 28.000. Lalu di sini juga ada support lagi. Nah, di situ itu teman-teman bisa cek ya kira-kira di berapa. Di area sini juga ada support lagi. Nah, lebih oke-nya ini saya ada sediain juga Fibo dari BBCA. Fibo 618 ya, area-area krusial itu di 618 dan 382 di sini. Nah, teman-teman bisa menunggu di sana pantulan-pantulannya ya. Kalau dia jebol dari 618 maka ada potensi dia akan ke support yang di sini nih. Support di sini di 27.600. Lalu kalau dia masih jebol juga, gagal juga, maka dia akan segera ke support yang di sini di kotak hijau ini ya. Ini teman-teman boleh mulai cicil seperti itu sampai area 382-nya. Nah, teman-teman boleh cicil menggunakan sistem piramida. Misalnya 20%, 30, dan 50. Seperti itu. Jadi semakin membesar ke bawah supaya teman-teman average-nya nggak terlalu tinggi. Ini walaupun dia misalnya turun seperti ini. Jadi di sini hanya DCB ya. Hanya DCB, Dead Cat Bounce. Nah, teman-teman kalau misalnya cicil dari sini, area sini, dan sampai sini dicicil, maka average-nya jadi nggak terlalu tinggi seperti itu menggunakan sistem cicilan piramida. Lalu karena potensinya di area 382 ini area krusial, jadi para trader biasanya menggunakan area 382 ini untuk bottom fishing. Untuk bottom fishing. Ya, mudah-mudahan dia tidak jebol dari area 382-nya ini. Masuk ke analisanya TINS. Untuk TINS juga masih belum ada sinyal untuk entry. Terakhir sinyal exit di sini
Dan kemarin memang sempat pixelnya menjadi hijau 1, itu artinya spekulasi ya, spekulatif buy. Dan momentumnya ini sekarang lagi pink, berupa titik-titik pink, jadi ada potensi dia akan bermain sideways. Supportnya di mana? Supportnya ada di sebelah sini, yaitu 700. Di bawahnya juga ada lagi 680. Resistnya ada di itu sekitar 840 sampai 850 ya. Ini area support dan ini area resistnya. Di sini support. Saya zoom dulu. Jadi di sini area support dan di sini area resistnya. Kita cek lagi kondisi indikatornya. Untuk indikatornya MACD-nya masih menurun dan membuka. Stokastiknya memang sempat naik dan membuka. Ini saya zoom biar teman-teman bisa lihat lebih detail. Jadi stokastiknya kepalanya naik dan membuka. Jadi ada potensi dia masih bisa melanjutkan kenaikannya, tapi udah deket resist ya. Maka teman-teman bisa gunakan area ini untuk SOS. Lalu kalau teman-teman mau entry lagi bagaimana? Entry lagi di dekat area support. Dan SOS lagi di dekat area resistnya. Karena timah ini kan TINS ya, TINS dia erat korelasinya dengan timah, maka teman-teman juga harus cek harga komoditinya ya. Cek harga komoditinya. Bisa teman-teman cek di websitenya Investing atau di TradingView. Di TradingView. Teman-teman cek harga komoditi untuk harga timah. Kalau timahnya naik, maka potensinya TINS juga bagus. Kalau dia timahnya turun, maka potensinya juga dia akan turun seperti itu. Lalu untuk analisa MTDL-nya, MTDL-nya memang kemarin sudah muncul sinyal segitiga hijau itu untuk entry. Dan statusnya adalah hold sebesar profitnya 0,7%. Dan pixelnya tapi ini cuma satu hijaunya, artinya dia sifatnya adalah spekulatif buy. Nah, untuk spekulatif buy teman-teman jangan lupa untuk money management, terutama total transaksinya ini harus diperhatikan sekali ya. Total transaksinya yaitu sebesar 3,58 miliar. Itu artinya cukup liquid, tapi harus dipantau terus. Artinya setiap kali teman-teman beli, misalnya mau entry saham atau exit sahamnya, itu harus dipantau bid offernya. Jangan sampai dia nanti jadinya tidak liquid. Kalau dia tidak liquid, nanti teman-teman jadi kesulitan untuk menjual sahamnya. Kalau dari momentumnya itu masih merah-merah ya, merahnya namun kecil, nggak sampai sebesar ini, sedalam ini. Lalu sebetulnya dia termasuk saham yang cukup uptrend. Nah, cukup uptrend, tapi teman-teman berhati-hati. Memang ini MTDL adalah saham second liner, jadi agak high risk. Nah, agak high risk kalau dia tidak liquid lagi. Jadi teman-teman harus tetap memperhatikan likuiditasnya. Untuk area support dan resistnya, sebentar kita cek dulu indikatornya. Untuk indikatornya MACD-nya ini rapat-rapat, jadi ada potensi dia akan bermain sideways dulu. Untuk stokastiknya juga ini masih datar-datar ya. Memang ini agak menaik terakhir dan masih membuka. Ada potensi dia masih bisa naik, mungkin akan segera testing resistnya. Nah, untuk area supportnya di sini 1530 dan 1480 ya, itu ada support, ini area support. Lalu untuk resistnya itu di 1715. Nah, teman-teman kalau mau antri jual, jangan antri jual di harga pas-pas ini. Jadi kasih toleransi beberapa tik di bawahnya supaya antriannya bisa kejemput. Kalau enggak nanti teman-teman pasangnya pas di sana, ntar jadinya enggak keangkut ya, enggak kejual takutnya. Secara tren memang kalau kita tarik sih masih uptrend. Jadi teman-teman harus pantau. Seandainya kalau teman-teman mau entry lah di dekat support, yaitu di area sini ya, di area situ. Jadi di dekat-dekat area sini, ini bisa teman-teman cek lagi di aplikasi sekuritasnya kira-kira di mana. Namun jangan lupa saat teman-teman mau entry atau mau beli di dekat area support, pantau lagi indikatornya seperti apa dan total transaksinya kira-kira berapa.
Kalau transaksinya masih liquid, indikatornya masih oke, masih bagus, itu teman-teman bisa entry sana. Lalu sell saatnya mulai mendekati resistnya ya. Resistnya yang tadi itu 1715, dikasih toleransi di bawahnya beberapa tick. Jadi dikasih beberapa antrian. Nah, kalau seandainya saat dia mendekati support, MACD-nya mulai menurun, lalu total transaksinya dia mulai mengecil, jadi nggak liquid lagi, dan stokastiknya mulai kepalanya juga menurun, itu hati-hati ya, artinya teman-teman jangan entry. Tapi kalau indikatornya masih bagus, masih liquid, itu boleh teman-teman entry, karena ini sahamnya agak high risk sebetulnya. Untuk TOWR juga muncul sinyal segitiga merah, sudah exit. Kemarin memang ada sinyal segitiga hijau untuk entry, tapi sifatnya juga spekulatif buy karena pixelnya hanya hijau satu, dan momentumnya ini pink, artinya dia akan bergerak sideways. Dia bergerak sideways dan sifatnya spekulatif buy. Kalau teman-teman yang tidak tertarik, maka bisa di skip dulu, cari lagi saham-saham lainnya yang memang lebih bagus indikatornya. Supportnya ada di area, supportnya di sini 960, dan resistnya ada di 1070. Kalau dia tidak berhasil, ini kan tidak berhasil ya, dia nggak menyampai sana, ada potensi dia bisa turun lagi. Testing supportnya, kalau supportnya jebol, kalau dia jebol 960 ya, artinya dia akan membentuk new low. Kalau sampai dia membentuk new low, itu jadinya kurang oke, karena dia akan bermain seperti ini. Nah, jadinya akan membentuk channel downtrend, jadinya kurang menarik lagi. Dari segi stokastiknya dan MACD-nya ini masih menurun. Stokastiknya memang sempat menanjak ya, memang menarik di sini. Nah, sempat menarik, tapi MACD-nya begini, jadi ada potensi dia hanya bergerak sideways dulu. Teman-teman kalau yang sudah entry di dekat area support, maka bisa SOS dulu dan sambil pantau lagi menunggu di dekat area supportnya ya, kecuali dia berhasil naik dan bermain di atas sini 1070, maka itu menjadi menarik lagi. Tapi kalau dia nggak berhasil membuat high dan malah membuat new low, itu artinya sudah tidak oke ya. Teman-teman bisa exit dan mencari saham lain yang lebih menarik. Untuk sementara dia akan bermain sideways dulu, jadi sideways-nya di sebelah sini, seperti di sini ya. Menunggu sampai dia berhasil membuat new high lagi. Untuk saham BRIS ini sama ya, saham banking. Jadi seperti yang saya bilang di awal bahwa saham-saham banking itu cenderung akan tertekan, terutama di Q3 dan Q4. Di sini sudah sinyal exit dan belum ada sinyal untuk entry. Pixelnya masih merah-merah dan untuk momentumnya juga masih merah. Ya, masih merah. Walaupun sempat menjadi merah tua, kalau merah tua ada potensi untuk reversal. Tapi selama indikator lainnya masih kurang oke, artinya potensinya dia hanya bermain sideways. Supportnya ada di mana? Supportnya ada di sebelah sini, di sekitar 800. Kalau dia jebol dari 800 artinya tidak oke lagi ya, maka teman-teman sebaiknya cut loss, karena ini jadi begini dan dia akan turun ke area support selanjutnya di situ. Ini adalah area selanjutnya. Apakah dia kalau turun dan jebol ke sini bisa mantul? Ya bisa jadi, tapi khawatirnya hanyalah DCB, dead cat bounce ya, karena banking ini memang agak tertekan. Jadi kalau bisa hindari aja dulu saham-saham banking sampai nanti setelah Q4 kita lihat lagi, atau kita bisa menggunakan pantulan-pantulan ini aja, cuma agak beresiko ya. Jadi trading di saat saham downtrend dengan trading di saat saham-saham sideways dan ataupun uptrend itu berbeda. Jadi saat dia downtrend itu akan sangat beresiko. Untuk teman-teman yang tidak terbiasa bermain atau trading di saat downtrend, maka sebaiknya bisa menghindar dulu. Untuk MACD-nya ini masih menurun dan membuka, stokastiknya juga masih menurun ya. Jadi ada potensi besok dia bisa mengalami koreksi lagi. Dan seperti yang tadi saya bilang, hati-hati kalau sampai dia jebol di area 800.
teman-teman yang kalau sudah punya barang dari bawah mungkin bisa pertimbangkan untuk take profit dulu dan tunggu lagi sampai titik entry-nya yang lebih baik. Untuk saham Sido, ini sahamnya sebetulnya masih bagus karena dia sudah ATH ya. ATH itu adalah all time high, artinya dia mencapai harga tertingginya. Jadi kemarin dia mencapai harga tertingginya di sini. Memang kalau kita lihat pakai chart weekly atau chart monthly, dia ada pola yang namanya inverted head and shoulder. Jadi itu adalah pola bullish ya, pola bullish, bentuknya seperti ini. Teman-teman bisa Google juga kalau mau cari. Jadi di sini adalah target kenaikannya seperti itu. Dan kelihatannya ini sebenarnya sudah hampir capai target ya, makanya dia mengalami koreksi. Untuk dari segi indikatornya, ini kemarin memang masih ada hold ya, hold dengan profit sebesar 6%. Jadi kalau dia turun ke bawah garis win, ini namanya garis win line, itu bisa digunakan sebagai trailing stop atau stop loss. Jadi kalau dia turun ke bawah garis win line, itu artinya jadi kurang oke lagi. Nah, tapi secara pikselnya masih hijau, dodonya itu masih oke, momentumnya juga masih ada, cuma sudah mulai melemah. Kalau dia berhasil mantul di garis win line, kalau dia berhasil mantul itu bagus, artinya dia akan melanjutkan kenaikannya. Tapi kalau dia turun ke bawah garis win line, maka jadinya kurang oke lagi. Nah, kurang oke-nya bukan berarti jelek juga ya, karena Sido ini sebenarnya berpotensi. Cuma artinya kalau dia jebol yang tadi, dia bisa menuju ke support sini. Dia bisa bermain sideways lagi. Jadi seandainya dia turun dan dia mantul pun, ada potensi dia akan bermain sideways dulu. Kalau bermain sideways artinya bisa cukup lama. Teman-teman harus bersabar nih. Jadi kalau teman-teman yang tertarik dengan saham Sido, harus punya kesabaran yang cukup tinggi. Nah, lihat ya, nih waktu dia sideways sekitar hampir 2 bulan. Yang di sini malah lebih lama. Tuh. Bisa dilihat ya berapa bulan, 1 2 3 4, bisa 4 sampai 5 bulan. Jadi teman-teman harus bersabar kalau tertarik dengan saham Sido ini. Nah, potensinya dia bisa kembali ke area support. Jadi ini sini ada supportnya di 710. Potensinya dia kembali ke sini. Kalau dia mantul artinya ada potensi dia akan kembali mengalami penguatan, bisa naik lagi. Jadi kalau dia mantul dari sini itu artinya oke. Tapi kalau dia turun kembali, maka ada potensi dia akan bermain sideways lagi dan sideways-nya cukup panjang. Jadi teman-teman pertimbangkan itu ya. Bisa pantau lagi di 710-nya, apakah dia bisa pantul naik ke atas. Kalau dia mantul, teman-teman boleh icip spekulatif buy sifatnya. Jangan lupa setiap spekulatif buy itu artinya teman-teman harus melakukan money management yang baik. Kalau dia tidak berhasil mantul di 710-nya, maka ada potensi dia akan ke area sini. Support selanjutnya yaitu 670, 660. Dan ada potensi dia akan bermain sideways lagi. Seperti itu. Kalau dari indikatornya, MACD-nya masih bagus, membuka ya. Dan stokastiknya masih nanjak. Jadi mudah-mudahan dia mampu mantul di area 710-nya, maka dia bisa melanjutkan kenaikannya kembali. Masuk ke analisa JPFA. Untuk JPFA itu belum ada sinyal entry, jadi terakhir sudah exit di sini dan belum ada sinyal buy yang valid. Pixelnya hanya satu hijau dan momentumnya berupa pink ya. Itu artinya dia akan bermain sideways. Supportnya ada di mana? Supportnya di sini yaitu 1000. Di sini ada resist yaitu 1140, lalu resist selanjutnya ada di 1255. Namun kemarin ini dia nggak berhasil menembus 1140-nya. Ada potensi dia akan kembali ke resistnya lagi nih di area 1000. Kalau dia sampai jebol dari 1000-nya, teman-teman sebaiknya exit dulu ya. Karena dia membentuk new low artinya. Kalau dia membentuk new low artinya dia bermain dalam channel downtrend. Jadi potensinya dia bisa turun ke support downtrendnya. Itu kalau support selanjutnya jebol 1000 maka bisa di area sini ya. Sekitar berapa itu mungkin 99 sekian. Teman-teman bisa cek lagi di aplikasi sekuritasnya.
Nah, ini kalau dia turun lagi membentuk new low, maka potensinya dia akan bergerak seperti ini. Bergerak di dalam channel downtrend. Dan kalau teman-teman trading di saham-saham downtrend, itu artinya resikonya lebih besar ya. Maka jangan lupa money management. Untuk MACD-nya masih menurun, stokastiknya juga. Kita cek stokastiknya. Stokastiknya sebenarnya masih oke. Ini dia kepalanya naik dan membuka, lalu di sini juga sebenarnya trennya agak menanjak. Nah, ini juga ada tren kecil menanjak ya. Potensinya mudah-mudahan dia masih sanggup untuk melakukan kenaikan lagi. Mudah-mudahan dia bisa kembali lagi ke atas 1140-nya. Kalau dia berhasil bermain di atas 1140, maka ada potensi dia akan ke resist 1255. Jadi harus dipantau lagi apakah besok dia akan membuat new low atau dia akan kembali ke atas. Kalau dia bermain ke atas berarti masih berpotensi untuk testing 1255-nya. Untuk saham BBTN ini sama seperti yang tadi saya bilang, ini saham banking. Maka agak berat, tekanannya cukup besar, terutama di Q3, kuartal ketiga dan kuartal keempat ya, kuartal 3 dan kuartal keempat, karena restrukturisasinya itu tadi, restrukturisasi. Nah, jadi sinyalnya sudah exit di sini, belum ada sinyal untuk entry, pixelnya hanya satu hijau, jadi kemarin itu sifatnya spekulatif. Dan momentumnya masih merah-merah, meskipun sempat menjadi merah tua itu artinya reversal ya, jadi bisa seperti ini. Nah, tapi menunggu lagi, sebaiknya menunggu sinyal sampai menjadi segitiga hijau, momentumnya dua-duanya hijau dan ada momentum biru. Ini pun birunya karena kecil, maka kenaikannya juga nggak banyak nih ya, hanya seperti itu. Lalu di manakah support resistnya? Supportnya di sini 1225, juga bawahnya ada 1180. Resistnya ada di resist terdekat dia di sini ya, di gapnya ini. Ini saya zoom dulu. Supportnya di 1225 dan 1180 itu menjadi area support. Resistnya dia tidak berhasil. Ini ada gap ya. Kemarin itu sempat ada gap. Dia hanya menyentuh gapnya lalu kembali ke bawah. Ada potensi dia akan melanjutkan penurunannya ke bawah sini. Nah, di sini juga masih ada gap. Tapi gap nggak selalu langsung ditutup ya. Dia bisa menutupnya mungkin 2 bulan, 3 bulan, atau bahkan tidak ditutup sama sekali. Untuk indikatornya MACD-nya masih membuka ke bawah. Itu artinya masih kurang oke. Stokastiknya juga. Kita cek dulu. Stokastiknya ini menurun, membuat new low. Dia memang sempat naik tapi udah mulai merapat. Nah, ini jadi ada potensi dia akan koreksi dulu ya. Potensinya akan testing supportnya lagi. Yang pertama di 1275, lalu support selanjutnya 1225 dan 1180. Nah, itu area-area supportnya. Teman-teman harus waspada kalau dia sampai jebol support ya. Kalau sampai jebol support, dia akan membentuk neckline seperti ini. Nah, dia bisa membentuk pattern head and shoulder. Jadi potensinya dia akan turun, mungkin turunnya seperti ini ya. Pas di sini juga ada gap. Nah, jadi teman-teman harus berhati-hati. Kalau dia jebol dari sini, maka sebaiknya exit aja dulu. Mendingan kita tunggu di area bawah ya. Dapat area bawah itu lebih baik. Ya, sambil menunggu sebaiknya menunggu sampai Q3 Q4, kita lihat lagi perkembangannya seperti apa. Kalau banking ada angin segar, maka kita boleh entry, tapi kalau enggak sebaiknya dihindari aja dulu, kita skip dulu. Untuk indeks kita IHSG belum ada segitiga hijaunya ya, pixelnya juga masih hijau satu dan momentumnya masih merah. Nah, memang seperti kemarin saya sempat cerita bahwa ini potensinya akan bermain sideways dulu. Jadi masih galau nih. Kalau dari segi MACD-nya dia masih menurun. Lalu jadi belum golden cross ya. Kita menunggu aja sampai dia golden cross. Sebaiknya seperti itu. Memang stokastiknya ada penguatan, dia naik kembali ke area 20, di atas 20, di tengah-tengah 20 dan 80.
itu oke, tapi udah mulai merapat nih. Kalau sudah mulai merapat artinya ada potensi dia akan dead cross dan kembali koreksi. Nah, jadi kalau kita mau entry untuk saham-saham blue chip, mungkin kita bisa menunggu sampai MACD-nya golden cross dan naik. Jadi MACD-nya GC, stokastiknya juga kepalanya menanjak, itu akan lebih oke ya. Kita bisa pantau di Fibo-nya 618. Jadi berpotensi besok indeks bisa menutup gap dulu di sini. Dan kalau jebol dari support di situ, jadi kalau jebol dia menutup gap di sini dan turun lagi, ada potensi berarti dia akan segera testing 618-nya lagi. Nah, gapnya masih ada di atas ya, jadi bisa berpotensi dia akan turun dulu ke bawah atau dia bisa naik tutup gap di atas. Itu masih galau dianya. Namun jangan khawatir, di sini masih ada pertahanan terakhir. Kalau misalnya dia sampai jebol 618, maka dia akan segera menuju ke support selanjutnya. Di sini di garis ungu ini ada support lagi ya. Jadi kalau jebol 618 dia akan ke support yang ini. Terburuknya worst case kalau dia sampai jebol lagi area ini, maka dia akan segera testing area 382-nya. Nah, kalau sampai area 382 itu seperti yang saya bilang, area-area ini adalah area krusialnya. Jadi di 618 dan 382, Fibo 382, biasanya ini para trader akan melakukan bottom fishing. Jadi teman-teman juga bisa menanti di area-area situ ya. Kalau mungkin yang lagi nungguin banking, mungkin juga bisa menunggu kalau dia menuju ke area 382-nya. Worst case-nya ya bentuknya akan seperti ini. Nah, dia akan zigzag menuju ke bawah. Kita bisa menunggu di area 382-nya. Jadi teman-teman gak usah khawatir, yang penting teman-teman sudah membuat sebuah trading plan dan teman-teman sudah melakukan money management, dan yang ketiga adalah disiplin. Jadi teman-teman gak usah khawatir, ketiga hal ini adalah hal yang penting untuk kita lakukan. Jadi untuk kondisinya sekarang, kalau teman-teman yang masih ingin trading, mungkin bisa hindari dulu saham-saham blue chip. Teman-teman bisa incar saham-saham second liner dan third liner, dan jangan lupa dia harus liquid. Kalau tidak liquid maka teman-teman sangat beresiko sekali akan nyangkut ya. Sukses, semoga teman-teman sukses dengan tradingnya. Semoga kita semua diberkati dengan cuan, terhindar dari saham-saham nyangkut. Dan kalau teman-teman suka dengan video ini, silahkan di-share ke temennya agar bisa ikutan belajar. Join Telegram kita untuk request saham-saham lainnya. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Thank you.